كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Nah ini kaidah para ulama mengatakan sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Nah alkohol itu dikatakan adalah minuman yang memabukkan. Anggaplah kadar alkohol yang memabukkan itu kalau sekian persen gitu ya. Nah ini karena alkohol itu ketika sekian persen sudah memabukkan maka sedikitnya pun itu menjadi haram. Jadi walaupun kadar di minuman tersebut mengandung sedikit alkohol, itu menjadi haram. Dan haramnya alkohol itu ketika diminum. Ya. Buat ini. Ketika tidak diminum, ya misalkan untuk membersihkan sesuatu, itu tidak haram. Yaitu halal. Ya sehingga khamar yang dikatakan najis dalam Al-Quran itu sebagian ulama ada yang mengatakan najisnya najis maknawi, bukan najis hissi. Artinya zat khamarnya, zat alkoholnya itu adalah zat yang suci. Dia bukan najis seperti kotoran kucing misalkan. Beda ya antara alkohol dengan kotoran kucing. Kalau tersentuh tangan kita, kalau alkohol tetap suci tangan kita. Menurut sebagian madhab. Tapi kalau terkena kotoran kucing ini menjadi najis. Gitu. Nah, sehingga yang diharamkan itu ketika diminum. Kalau alkohol itu ada di parfum, kemudian seseorang menggunakan parfum yang mengandung alkohol tadi dan digunakan di baju untuk sholat. Nah, sebagian ulama mengatakan itu sah, sebab dia bukan benda najis. Dia najisnya najis maknawi. Sebagaimana patung itu pun najis. Ya, tapi najisnya najis maknawi. Kalau kita megang patung yang terbuat dari batu atau kayu, apakah tangan ini harus dicuci? Bersuci. Enggak harus. Karena seperti memegang batu biasa. Gitu ya. Jadi kadar berapa persen pun itu menyebabkan hal itu menjadi haram. Ya, kaidahnya tadi ya segala sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun dikatakan haram. Wallahu a'lam. Memang gini, ada satu pergerakan buruk ya, orang-orang yang ingin menargetkan pemuda kaum muslimin agar menjadi pemuda-pemuda pemabuk, agar Islam tidak bangkit, agar pemudanya teler semua gitu ya. Itu memang sepertinya ada orang-orang yang membiayai seperti itu. Nah ini cara kita mengkantornya, kita harus melakukan perlawanan dengan cara menebarkan dakwah tadi. Ya, kita kumpulkan pemuda sebanyak-banyaknya melalui cara apapun yang halal. Ketika para pemuda kita senangnya main futsal, kita buat grup-grup futsal. Tapi di dalamnya bukan hanya sepak bola, tapi ada dakwah yang disampaikan. Ketika ada teman-teman yang senangnya naik kuda, kita buat grup-grup kuda, ya, permainan kuda, agar mereka tersibukkan dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Di situ disisipi materi-materi dakwah keislaman. Ya, terus begitu, dan kita kumpulkan pemuda sebanyak-banyaknya, kita tarbiyah mereka sebanyak-banyaknya. Insya Allah di satu hari akan ada mayoritas pemuda yang mencintai Islam dan membenci khamr, ya, dan mereka mencukupkan dengan minuman-minuman yang halal. Ya, sebab pada dasarnya sebenarnya khamr itu bukan minuman terenak. Gitu ya, bukan minuman terenak itu. Hanya orang-orang yang berpenyakit saja yang mereka mau minum khamar. Sebab ribuan minuman yang lebih murah, lebih enak itu ada selain khamar. Ya, fasilitas misalkan ada jus-jus bermacam buah-buahan itu lebih enak daripada khamar. Tapi kenapa kok ada orang minum khamar nggak memilih yang ini yang lebih enak? Karena penyakit. Karena penyakit hatinya. Maka kita obatin hatinya. Ya, kita cerahkan hatinya dengan materi-materi keislaman
Ya, dan memang dakwah di Indonesia alhamdulillah sudah mulai cukup gencar, cukup banyak. Tetapi memang jika dibanding dengan jumlah pemudanya masih sedikit, masih terus ditingkatkan. Ya, masih harus terus ditingkatkan. Tidak sama, tapi sama dalam laknatnya. Tadi dikatakan oleh Rasul SAW, ya termasuk yang dilaknat itu pembuatnya, termasuk peraciknya. Segala orang yang memfasilitasi adanya khamar, dia termasuk ke dalam laknat. Walaupun dia tidak terkena hudud, ya tidak terkena hudud 40 kali, tapi bisa jadi kalau ketangkep nih oleh imam kaum muslimin, dia terkena cambukan juga. Ya, berapa cambukannya ya terserah sang imam, gitu ya. Jadi tidak sama dosanya, tapi dia sama dalam laknat, ya sama dalam laknat dan termasuk berdosa. Peminum khamar dengan pembawanya itu beda dosanya, gitu ya. Tapi semuanya terkena laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Cukup bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Tawwab, Allah Rahim, ya. Dan dikatakan oleh Rasul, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Ya, tidak diterima 40 hari dari terakhir minum khamarnya itu. Ya, bukan setiap 1 hari minum khamar enggak diterima 40 hari. 2 hari jadi 80. Enggak seperti itu. Tapi dari terakhir minum khamar itu, ya dia tidak diterima sholatnya 40 hari, walaupun dia harus tetap melakukan sholat. Ya, kalau kita sudah minum khamar, menikmati khamar, maka sesali itu, perbanyak istighfar kepada Allah, ya banyak amal saleh, insya Allah keburukan kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi hindari khamar, ya menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan menutup dosa-dosa kita.